Nyai Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan sempat beliau itu mau diajak ke istana, mau diberikan hadiah begitu, tapi beliau itu menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, teman-teman sahabat Indah Channel TV. Saat ini kita coba mengeksplor sebuah tempat ya, yang dimana tempat ini pernah di zaman dahulu teman-teman di sana. Nah, di semak-semak itu bekas penggalian sumur. Tapi ini agak ngeri sebenarnya saya teman-teman, takut ada ular begitu ya. Untuk maju ke depan sini tuh agak ngeri. Nah, di mana diceritakan bahwa sumur yang ada di sini ini teman-teman gagal teman-teman, gagal sampai apa namanya dibor begitu ya, dibor tapi tidak bisa, tidak tembus karena di bawah itu ada batu yang cukup tebal dan besar teman-teman. Rahayu Mbak, permisi. Nah, tepat di depan kita ini sudah agak buntu ya, sudah agak buntu dan penuh semak belukar di sini teman-teman. Diceritakan banyak kejadian-kejadian aneh di waktu penggalian atau pengeboran sumur yang ada di depan kita ini. Ini peninggalan dari Bujuk Manen teman-teman. Oke, agak ngeri soalnya rumputnya tebal kayak gini teman-teman, takut ada ular. Jadi tidak bisa dilanjutkan karena terhalang oleh batu besar gitu ya, terhalang oleh batu besar sehingga gagal pembuatan sumurnya. Dan banyak cerita atau informasi terkait penggalian sumur tersebut, banyak kejadian mistis dulunya. Ada yang tampak ular raksasa, ada yang tampak semacam harimau gitu ya. Itu hanyalah mitos teman-teman, kebenarannya kita tidak tahu, yang jelas gagal begitu. Oke, kita lanjut menuju ke sebuah makam, di mana makam ini teman-teman terdapat sebuah peninggalan situs bersejarah Neolitikum begitu ya, zaman batu muda. Nah, di sini saya bersama Mas Dan Vlog untuk uri-uri sejarah, untuk eksplor alam kali ini di lokasi ini. Karena memang musim penghujan, di depan kita itu muncul aliran sungai kecil begitu. Kalau di musim kemarau ini tidak ada teman-teman. Nah, ini dari aliran sungai hujan begitu ya, dari air hujan. Oke, kita coba terus maju. Nah, kita sudah sampai di sini. Nah, di depan sana ada kompleks pemakaman umum begitu ya, dimana makam ini atau pemakaman ini teman-teman terdapat sebuah situs yang cukup tua begitu ya. Kita sudah masuk di area pemakaman umum ya Kang ya? Iya, pemakaman umum yang dulunya tempat ini cukup bersejarah Mas Dan. Nah, di depan sana kita bisa menemukan apa namanya peninggalan Neolitikum. Ya, peninggalan di era Neolitikum ya. Neolitikum atau batu muda begitu. Yang jelas itu prasejarah. Prasejarah. Oke. Ini cukup unik ya, kalau di daerah Pasuruan itu unik. Nah, ini Mas Den, di depan kita ini kan ada sebuah... Ini makam siapa ini Kang? Makam dari... tokoh yang dikenal oleh warga setempat itu Bujuk Manen. Bujuk Manen ya. Nah, Bujuk Manen itu sendiri adalah salah satu sesepuh yang ada di Desa Sumberanyar, Dusun Wonokaton, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya sepasang suami istri. Nah, yang ini suaminya, dari pihak istrinya ada di sisi sebelah sana Mas Den. Oh, yang di bawah pohon besar ini ada di bawah pohon istrinya besar. Gitu Kang ya. Betul.
Nah, kalau kita menoleh sedikit Mas Den, di sini ada pohon yang sangat luar biasa. Iya. Ini Ini ya? jarang kita temukan. Iya, ini pohon apa Ini ini? pohon bidara Mas Den. Tapi pohonnya raksasa gitu, besar. Jarang loh, meskipun kita petualangan di hutan, di alas gitu, di gunung, nggak pernah menemukan pohon bidara sebesar ini. Kang. Ini diameternya 1 meter. Kalau bagian bawah 1 meter. Oh, besar Nah, teman-teman. ini bercabang 2 Mas Den. Ke atasnya itu bercabang 2. Iya, bercabang 2 Kang. Membentuk seperti huruf F gitu. Nah, sangat ini unik. bidara ya Kang yo. Bidara ini. Pohon bidara yang cukup unik dan langka Mas Den. Ya. Kelangkaannya itu besarnya maksud saya itu. Gak pernah kita menemukan bidara yang sebesar ini kan? Jarang. Belum Artinya pernah. kalau sudah besar, usianya sudah bisa dibilang mungkin jutaan tahun bisa ya Bisa. Kang, ya? Karena besar sekali teman-teman. Oke, kita kembali lagi di tempat ini. Kita akan menuju ke satu titik ini Mas Den dulu. Nah, di depan kita ini ada sebuah, kalau dibilang itu punden berundak, bisa dibilang punden berundak. Iya. Bisa dibilang tempat suci di zaman dahulu. Tempat suci di zaman dahulu. Kita benar. maju ke depan yuk. Oke. Ini unik Ini kalau banyak sekali peninggalan prasejarah yang berada di tempat ini Kang yo. banyak. Nah, kayak di bawah ini kan ini merupakan batu bata kuno yang saat ini sudah nggak utuh gitu. Sudah Kang, gak utuh. Bersih ya. Padahal memang di sini memang ada yang jaga Mas Den. yang jaga, artinya ada Juru pelihara. juru pelihara ya. Sehingga di titik ini tuh bersih meskipun di atas kita itu penuh dengan pepohonan. Nah, seharusnya karena di sini rimbun, seharusnya di bawah itu kotor. Seharusnya kotor. Ini Kotor. artinya teman-teman, ini memang dirawat teman-teman. Dirawat. Dijaga lah. Istilahnya ada yang membersihkan. Tuh. Oke Kang, ayo kita maju dikit Kang. Oke, ayo samain dulu. Oke. Rahayu Nah, Mbak. seperti ini, rahayu leluhur, Ya rahayu, rahayu. Allah. Loh Kang, ini ada batu bata yang bermotif Kang. Oh iya ini Mas Den. Ya, Iya, cantik loh. Coba ini kita bermotif turun. kayak gunungan di wayang, di pewayangan itu loh Iya. Kang. Oh, Masya Allah. Terus di sana kita bisa melihat bulatan-bulatan batu yang sudah ditata gitu ya. Ini yang dimaksud di Neolitikum. Betul. Jadi ada pegiat sejarah di Pasuruan yang pernah datang ke sini gitu Kang ya. Dan intinya mereka meneliti tempat ini ya, dan masih dalam dugaan, artinya belum dipastikan, tapi Cuman, masih dalam dugaan iya, dan dugaan. masih terus menggali sebenarnya ada peradaban apa di tempat ini. Dan kesimpulan dari beliau yang pegiat sejarah itu, ini merupakan tempat suci di era Neolitikum. Betul. Jadi habis Neolitikum, Megalitikum Kang. Betul. Nanti baru di masa kerajaan. Artinya ini sangat tua sekali. Sangat tua, jauh dari zaman kerajaan. Di zaman manusia purba ini Mas. Di zaman manusia Ya. purba. Nah, betul memang diteliti secara hanya dilihat dari ciri-ciri. Ciri-cirinya kan Neolitikum itu batu gosok gitu Mas. Batu gosok. Batu yang dibentuk. Secara yang kita lihat saat ini memang batunya itu bukan alami gitu lah. Bukan alami, iya. Melainkan sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bulatan-bulatan yang indah kalau kita lihat ya. Entah fungsinya, saya pribadi itu kurang paham sebenarnya itu fungsinya itu apa gitu. Terus ini Mas Den, nih. Ini cukup unik begitu ya. Membentuk bulatan yang cukup besar. Entah di masa itu fungsinya itu apa, kita tidak tahu. Iya, dan sampingnya juga ini kayak membentuk kayak tengkorak tengkorak banteng atau apa gitu loh Kang ya. Kalau saya lihat seperti menyerupai buaya Mas Den. Kayak gitu ya. Ya, Jadi kayak- tergantung teman-teman di luar sana nanti Iya betul. menafsirkannya seperti apa nanti. Seperti apa, terlihat apa gitu. Oke, kita coba keliling ke sana. Oke, ayo. Ini ditata gitu ya. Kalau Iya, ini Kang. baru Mas Pembentukan Den. baru ini Kang. Kalau ini baru, cuman
Tapi unik juga gitu loh. Unik. Jadi beliau yang menjaga tempat ini, yang menata ulang ini, bisa dibilang bukan orang sembarangan. Jadi gitu beliau juga mempunyai pengetahuan sehingga menata ini seperti ini loh, Kang. Betul. Loh, ini nggak ada rumusnya ini sebenarnya, Kang. Ini harus ditata ke sini tuh nggak ada. Feeling cuma ya, ini feeling gitu ya. Ya Naluri ya. Beliau gitu. Nah, kalau kita coba ambil ya, permisi non sewu teman-teman, kita coba ambil satu di sini, kita taruh sini ya. Nah, nih, ini kan bukan istilahnya bukan alami. Nah, ini nih. Nah, ini. Iya, Kang. Ini itu digosok, sengaja dibentuk gitu. Dan merupakan peninggalan itu, Kang. Iya, ini peninggalan, Mas ya. Sangat luar biasa ya di zaman itu untuk membentuk untuk membentuk batu ini saja luar biasa gitu loh. Halus ya, halus. Ya kalau zaman sekarang membentuk batu seperti ini mudah, tapi kalau dulu nggak ada alat gitu ya. Kalau dinilai dari masanya ya sangat luar biasa. Terus yang itu, Kang, yang mana? Yang itu, Kang. Yang bulat-bulat itu. Yang bulat-bulat coba diambil, Kang. Sebentar ya. Oke. Bismillah. Oke. Nah, kita taruh sini, ambil satu-satu. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat lebih jelas, sangat terlihat ya. Kalau ini benar-benar batu yang sudah dibentuk. Kalau secara alami nggak mungkin. Bener, ya Allah. Iya, bulat juga pipih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk membentuk seperti ini yang jelas memakan waktu yang cukup lama, Mas Den. Memakan waktu yang cukup lama karena keadaan alat gitu ya. Keterbatasan alat. Unik ya. Nah, nih, ini bulatan yang lebih besar. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Iya, ingat tadi ya, Kang yo, anune yo, urutannya ini yang paling besar ya. Kita taruh sini, tetap kembali seperti semula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini kita tidak merusak ya teman-teman ya. Di sini kita mereview salah satu peninggalan leluhur seperti itu. Nah, di sini juga ada cerita, Mas Dan. Iya. Cerita. Kita berdiri. Oke. Nah, di tengah-tengah dari antara batu ini, nah ini kan ada tempat sini. Iya. Di tempat inilah kalau ada orang atau seseorang spiritual yang hendak bertapa, punya niat tertentu, punya tujuan tertentu, di sini teman-teman. Oh, jadi titiknya gitu titiknya kan? Ini. Titik untuk mohon maaf ya, gitu ya. Jadi beliau yang hendak bertapa, dia bersila di sini, bersila dan menghadap ke barat sana. Bukan menyembah itu, bukan, mohon maaf ya. Tapi beliau melakukan pertapaan atau tirakat atau laku begitu ya di lokasi ini. Ya banyak orang yang melakukan ritual seperti itu, bertapa itu banyak, termasuk Bapak Juru Kunci atau Bapak Juru Pelihara yang ada di sini tuh. Sampai beliau pernah bertemu dengan Nyai Ratu Kidul. Cuman cerita lengkapnya saya kurang ingat sudah, karena saya bukan istilahnya bukan lama ya, Kang, ya? Ya, beliau bercerita, Kang, ya, bukan yang mengalami gitu, bukan pelaku. Yang jelas penjaga atau apa namanya, Mas ya, jupil, juru pelihara itu pernah bertapa di sini dan berjumpa dengan Nyai Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan sempat beliau itu mau diajak ke istana, mau diberikan hadiah begitu, tapi beliau itu menolak gitu. Singkat ceritanya begitu, Mas. Iya. Berarti ada hubungan dengan pantai selatan kan? Bisa, ini, ya? bisa. Ada hubungannya dengan pantai selatan. Terus di sini, Mas Den, juga ada makam anak kembar 4. Makam anak kembar 4. Bayi. Iya. Ayo di kita ke sana. Sebelah mana, Kak? Itu pas di sebelah selatan. Kita ini. Kok makin merinding ya? Ini asli, bukan buatan, ini nyata teman-teman. Oke. Nah, mohon maaf ya, kalau kita hitung
1 ya, terus 2, 3, terus sebelah sana. Iya. Sebelah sana. Ini ya. Ini Ini ya. Ini. Jadi kembar 4 Mas. Kembar 4. Ya Allah. Tapi kurang beruntung, beliau itu meninggal gitu lah. Meninggal ya. Oke. Ini baru kita dengar ya Kang ya. Iya. Anak kembar 4 ya Kang ya. Anak kembar 4. Terus di depan kita ini ada tempat, kalau dibilang tempat berteduh kurang lebar. Ini Coba kita mendekat. Coba kita mendekat ya. Ayo Kang, kesampean sebelah sana. Oke. Ini memang banyak keunikan di tempat ini Kang Ya, yo. kalau dibilang tempat meneduh, mau berteduh berarti berdiri gitu ya. Berdiri. Agak aneh juga Mas Dan. Ini Iya. sebenarnya itu apa gitu ya? Tempat apa gitu ya? Sulit juga. Tempat lampu gak ada lampu. Gak ada lampu. Di sini tidak ada lampu ya teman-teman ya. Tidak ada Jauh lampu. dari rumah warga. Tidak ada Jadi listrik. tidak ada listrik. Kalau panjenengan ingin tirakat atau uji nyali, sangat bagus sekali di tempat ini Sangat Kang. bagus sekali. Terus Bener-bener alami wis. Terus ini lagi Mas Den, saya juga pernah mendengar dari warga sini. Nah, di sini ini ada semacam burung, tapi burung bukan burung nyata Mas Den. Burung gaib. Burung gaib. Gimana Yaitu ceritanya? burung itu burung perkutut itu. Ya kalau kita mendengar seperti ini ya nyata gitu lah. Jadi burung itu sebenarnya kepercayaan warga itu adalah burung dari peliharaannya dari sesepuh ini, dari bujuk manen ini. Oh, dari babuyut manen. Dari babuyut manen, sehingga dia menetap di sini. Pernah suatu ketika ada warga yang penasaran dengan burung tersebut, berusaha untuk mengambil atau menangkapnya. Tapi naasnya beliau itu burungnya kena dan diambil. Tapi naasnya beliau itu sakit. Akhirnya beliau itu datanglah berobat ke salah satu orang pintar, kalau boleh dikatakan orang pintar. Dan dia itu bilang gitu loh, apakah kamu itu pernah mengambil sesuatu dari makam? Pernah apa? Burung. Nah, burung itu kembalikan gitu loh. Ini memang di luar nalar Mas Den. Secara ajaib, setelah dituruti apa yang disampaikan orang tadi itu ya, burung itu dilepas, ditaruh di sini terus gitu ya. Setelah dilepas, seketika itu orang itu sehat, sembuh gitu lah. Gak masuk akal, memang di luar nalar. Antara percaya nggak percaya, dibilang hoak atau cuma hayalan, beliau dalam keadaan sakit Mas. Dalam keadaan sakit. Dan ketika burung itu dilepas, sembuh. Ada di daerah sini. Iya. Ini kebetulan itu, berarti Kang. Ya kalau kita beruntung, kita diperlihatkan dan diperdengarkan suaranya. Ini nggak ada. Kebetulan ya, kita belum beruntung lah mungkin. Tapi ya kita tidak ada niatan untuk mengganggu, tidak ada. Cuman kita kesini tuh untuk uri-uri sejarah, untuk memperlihatkan tempat ini ada tempat situs sejarah gitu ke teman-teman di sana. Mungkin cukup ya Mas Den? Cukup. Ini cuaca agak itu Kang. Iya, sudah terdengar suara gemuruh hujan gitu ya. Tempat situs yang bersejarah yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.